Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Primadustuti dari Prodi Akuntansi kelas 1A akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Yang pertama adalah ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya pun terbatas. Dengan mempelajari ilmu ekonomi ini, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini adalah ilmu ekonomi menurut KBBI. Pengertian ekonomi menurut KBBI adalah sebagai cabang ilmu merujuk pada berbagai asas distribusi, produksi, serta pemakaian kekayaan atau barang. Yang dimaksud dengan kekayaan antara lain adalah perindustrian, kegiatan perdagangan, dan tentu saja uang. Dan selain itu, mencakup juga berbagai hal tentang pemanfaatan tenaga, waktu, dan hal yang lain berharga. KBBI juga mengaitkan ilmu ekonomi dengan tata kehidupan perekonomian negara yang mencakup segala tindakan seperti cara maupun aturan untuk menjalankan usaha perekonomi yaitu perindustrian dan perdagangan. Ini dia ekonomi. Ilmu ekonomi sederhananya adalah ilmu tentang pilihan. Manusia itu bawaannya selalu ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Tapi pastinya nggak mungkin semua keinginan kita tercapai karena tentunya modal yang kita punya pasti terbatas. Mau itu modal uang, modal tenaga, ataupun modal waktu. Selanjutnya adalah manfaat ilmu ekonomi. Yang pertama, memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi dapat melatih seseorang agar mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Yang kedua, mempelajari ilmu ekonomi sangat penting bagi setiap masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup keluarga. Tujuannya agar dapat dengan cermat mengatur skala prioritas kebutuhan dari kepentingan yang terpenting atau mendesak terlebih dahulu. Ilmu ekonomi juga sangat berperan bagi suatu daerah, baik daerah kecil maupun daerah besar seperti negara, karena ilmu ini dapat meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia. Adalah pelaku ekonomi. Lalu, siapa saja sih yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian Indonesia? Berikut pembahasannya. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau RTK merupakan unit ekonomi terkecil dan pemilik sekaligus penyedia jasa berbagai faktor produksi yang dipakai perusahaan dan menghasilkan jasa dan barang. Yang kedua adalah perusahaan atau rumah tangga produksi atau RTP, merupakan organisasi yang didirikan satu atau lebih orang demi menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perannya dalam perekonomian adalah sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa, agar yang membantu pemerintah menjalankan kegiatan pembangunan, serta juga sebagai pengguna faktor produksi. Yang ketiga adalah pemerintah, meliputi semua lembaga serta badan pemerintah yang berwenang dan bertugas mengatur kegiatan perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur perekonomian agar tercipta kestabilan perekonomian, serta menjadi konsumen merangkap produsen yang bisa menghasilkan jasa dan barang lewat BUMD dan BUMN, juga menjadi regulator pencipta, pengaturan, dan kebijakan. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Perannya dalam kegiatan perekonomian terkait dengan pertukaran tenaga kerja, pemberian bantuan dan pinjaman, serta dengan adanya berbagai kegiatan perdagangan. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup tiga hal. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Saya akan menjelaskan yang produksi terlebih dahulu. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
Pelaku dari kegiatan produksi ini disebut sebagai produsen. Contoh dari kegiatan produksi diantaranya adalah penjahit merubah kain menjadi pakaian siap pakai, pengrajin kayu menghasilkan meja, kursi, almari, dan hal lain sebagainya. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan ini disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distributor sangat penting sehingga tercapai kesesuaian ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi menyalurkan barang produksi dari tempat jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.